Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau. Berkati setiap kami Bapa, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah permata hati setiap hati kami Tuhan. Dengan setiap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, amin, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya. Kau permata hati setiap kami, berharga bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya Rama ya la 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 la
kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau, Engkaulah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Saya beri tema hari ini tentang pencobaan biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pernahkah saudara merasa di satu titik terendah Anda berkata masalah itu berat dan besar? Pasti pernah. Semua orang pasti pernah mengalami di situasi yang sangat sulit, bahkan yang paling sulit yang paling pernah Anda alami di sepanjang sejarah hidup Anda. Pernahkah Anda mengalami seperti begitu? Masalah yang menurut Anda itu sulit dan sangat sulit untuk bisa lepas dari masalah tersebut. Pernahkah saudara seperti begitu? Atau justru Anda hari ini mengalaminya? Tapi kabar baik yang mau saya sampaikan hari ini adalah bahwa semua itu ternyata hanya biasa. Loh, kenapa begitu? Ya, ini firman Tuhan. Jadi sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kalau saudara bisa melihat penderitaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, Anda akan merasa, wah ternyata masalahku kecil banget, nggak sebanding. Tapi kan dia memang Tuhan Pak, dia kan memang harus mati. Oke, kita masuk kepada firman Tuhan, bahwa pencobaan itu biasa, bahwa permasalahan atau masalah yang paling sulit yang pernah Anda alami sepanjang sejarah hidup Anda, itu sulit. Ternyata firman Tuhan katakan di sini itu biasa. Kenapa seperti begitu? Nanti kita akan belajar, ternyata dibandingkan dengan pengalaman bangsa Israel selama di padang gurun, mereka begitu mengenaskan hidupnya. Bahkan tidak ada yang bisa melewatinya, hanya beberapa gelintir orang. Makanya Rasul Paulus nanti menjelaskan di sana, dibandingkan, pencobaan itu biasa dibanding nenek moyang kita. Coba kita buka dalam 1 Korintus 10, ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan di sananya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, perhatikan ya, adalah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, ayat ini sepertinya kontradiktif ya. Kenapa dibilang biasa? Saya justru malah nggak bisa keluar dari masalah ini Pak. Sampai sekarang saya masih terlilit hutang. Sampai sekarang saya ditinggalkan istri saya. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa dengan penderitaan yang dia berikan kepada saya. Begitu sakit Pak. Apakah itu disebut biasa? Sepertinya ayat ini kontradiktif. Apakah saudara mengalami hal seperti begitu? Iya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa ayat ini bisa keluar? Kenapa Rasul Paulus bisa menulis seperti ini? Apa latar belakangnya? Pencobaan seperti apa yang Rasul Paulus maksudkan? Saudara harus belajar Alkitab ya. Kalau saudara baca firman Tuhan, belajar kitab itu jangan langsung lompat-lompat. Pelajari satu perikop dulu, jangan loncat sana loncat sini, nanti nggak mudeng artinya. Jadi Rasul Paulus itu sebetulnya mau menjelaskan bahwa pencobaan yang dimaksudkan di sini dibandingkan dengan penderitaan bangsa Israel pada masa lalu. Coba perhatikan di ayat yang ke-1. Di situ penjelasannya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita, siapa nenek moyang kita? Bangsa Israel pada waktu zaman dulu. Di mana? Nenek moyang kita semua berada di mana? Di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2 untuk menjadi pengikut Musa bla 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 seterusnya. Artinya apa? Ternyata pencobaan di sini yang dimaksudkan adalah penderitaan bangsa Israel pada waktu mereka ada di padang gurun. Sehingga dikatakan di sana dilindungi di bawah awan dan tiang api.
Nanti kalau saudara baca konteksnya seperti begitu. Artinya apa? Bahwa penderitaan yang dialami bangsa Israel pada waktu itu hanya pencobaan. Hanya masalah yang sebetulnya mereka bisa lewati. Sebetulnya seperti begitu. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel begitu menyakitkan hati Tuhan. Jadi saudara seperti begini, ketika kita ada di masa-masa sulit, ketika kita ada di masa-masa yang begitu tidak asik, tidak enak, menyakitkan dalam kehidupan kita, Tuhan mau engkau tetap setia apa tidak? Tapi bangsa Israel tidak seperti begitu. Mereka ada di pencobaan, mereka justru menyakiti hati Tuhan. Apa yang menyakitkan hati Tuhan? Baca di ayat ke-8. Jadi kalau baca firman Tuhan, satu konteks itu dijelaskan ya. Ayat ke-8, perhatikan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Jadi bangsa Israel semasa perjalanan di padang gurun, mereka melakukan percabulan. Saudara yang terkasih, ini pesan pentingnya, perhatikan ya. Ketika kita ada di masa-masa sulit, sebetulnya itu pencobaan biasa, tapi bisa nggak kita tetap hidup kudus? Bisa nggak kita tetap hidup setia kepada Tuhan? Itu yang mau Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kekristenan kita itu bukan bicara tentang amal perbuatan baik doang, tidak. Tapi berbicara tentang kita mau nggak hidup kudus di mata Tuhan. Bangsa Israel, begitu mereka ada di padang gurun, ada di pencobaan, mereka dalam percabulan. Wow, ini yang Tuhan tidak suka. Begitu kita ada di masa sulit, kita meninggalkan Tuhan. Ini yang paling bahaya. Tapi Pak, saya tidak kuat. Kenapa bilang tidak kuat? Sudah janji Tuhan di sana dijelaskan ayat ke-13 tadi. Perhatikan di sana. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Itu sudah nyata. Jangan kau rubah-rubah firman Tuhan. Aku sudah tidak kuat Tuhan. Aku mau nyerah aja. Aku tak ninggal ke Tuhan. Itu kan pendapatmu. Tapi sebetulnya ketika engkau tetap tegar dalam imanmu kepada Tuhan, engkau berhak mengatakan, aku bisa lepas dari semua ini. Karena ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena apa? Karena Allah setia, Dia akan memberikan kau apa? Jalan keluar. Tapi bangsa Israel tidak seperti begitu. Justru mereka bercabul, ada pencabulan dan ada penyembahan berhala di sana. Sehingga mereka apa? Mati 23 orang pada waktu itu. Ada penyembahan berhala. Coba 14, perhatikan di sana. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ada penyembahan berhala. Jadi di titik terendah sekalipun kita, di masa-masa sulit sekalipun kita, jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Percayalah, yakinlah, badai pasti berlalu. Tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Karena itu ujian hidup Anda. Jadi kalau sampai saudara bisa meninggalkan Tuhan gara-gara titik terendah saudara, aduh, Anda harus akan proses ulang lagi. Anda harus mulai dari nol lagi. Back to zero. Anda kembali ke nol lagi. Tetapi orang-orang yang bisa tegar melewati titik terendah, melewati masalah badai hidup ini, Anda pasti tahu bahwa pencobaan itu, bahwa masalah itu hanya masalah biasa. Tapi Pak, saya sudah gak kuat dengan suami saya Pak. Tapi Pak, saya sudah tidak kuat dengan istri saya. Jangan salahkan Tuhan, introspeksi diri dong. Mungkin Anda yang kurang mengerti. Tuhan tidak pernah. Jangan pernah ajari Tuhan bagaimana cara membuat hidupmu lebih baik dalam hidup ini. Jangan pernah ajari Tuhan. Tapi baiklah kau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena apa dikatakan? Karena Allah setia. Tidak seperti bangsa Israel. Justru ada percabulan di sana. Ayat ke-9 menjelaskan di sana. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Tahu ya ceritanya ya? Di padang gurun mereka mati di pagut ular. Kenapa? Karena mereka mencobai Tuhan. Kalau engkau dalam masa krisis, masa sulit, dalam titik terendah, engkau nyerah, engkau menyalahkan Tuhan, jangan-jangan engkau mencobai kesabaran Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan di sana, menguji kesabaran Tuhan. Jangan kau uji kesabaran Tuhan. Tuhan udah sabar kok dalam hidupmu kok. Kita kurang apa dalam hidup ini? Terlalu banyak menggerutu, terlalu meminta lebih kepada Tuhan. Padahal kau nggak tahu, hidup itu anugerah Tuhan. Kan nggak sadar toh kita. Tapi banyak orang yang dalam titik terendah, yang dalam masa sulit, dia justru mencobai Tuhan. Tuhan, kalau engkau mampu, tolong aku selamatkan. Tuhan, kalau engkau memang gini, itu mencobai Tuhan. Kalau engkau pada masa susah, tinggal bilang, Tuhan, aku pasti bisa melewati masalah ini. Berikan aku kekuatan. Itu baru keren. Jangan seperti orang ini, Tuhan, engkau kan Tuhan, tolong dong aku Tuhan.
begini-begini. Loh, itu mencobai Tuhan, menguji kesabaran Tuhan. Seperti bangsa Israel. Apa contohnya? Musa diintimidasi. Akhirnya Musa emosi, pukul batu gunung batu tadi sampai keluar air tadi. Akhirnya Tuhan marah. Kenapa? Mencobai Tuhan, menguji kesabaran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa masalahmu hari-hari ini? Apa kesulitanmu hari-hari ini? Perhatikan, Allah setia. Pencobaan yang kau alami itu tidak melebihi kekuatanmu dan Dia akan memberikan kau jalan keluar. So apa? Masalahmu itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Amin. God bless you.